Saat akan menggeledah ruangan anggota Komisi 2 DPR RI, fraksi PKS Yudi Widiana yang berada di lantai 3 Gedung Nusantara 1 DPR, penyidik sempat berdebat dengan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Perdebatan terjadi karena Fahri memprotes penyidik KPK yang membawa brimob bersenjata lengkap masuk ke gedung DPR. Keluar. Kalau Anda nggak percaya dengan keamanan di sini, jangan masuk ke sini. Kami punya apa? Tidak. Kami tidak. Saya diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan. Undang-undang apa? Undang-undang mana? Saya diberikan kewenangan oleh KUHAP untuk melaksanakan ini. Surat tugasnya. Tolong, Anda minta surat tugasnya. Saya sudah menunjukkan surat tugas. Jangan Anda mentang-mentang pakai pakaian segala macam. Anda masuk sini sembarangan. Tolong. Ya. Tolong Mas. Silakan. Ini aja, kita ngomong baik-baik di dalam. Silakan. Saya sudah ngomong dengan MKD dan Biro Hukum Sekjen, ya. Saya sudah izin. Keluar dulu, kami nggak mau. Tidak, saya tidak akan keluar. Saya akan melaksanakan tugas saya. Seperti inilah suasana adu mulut antara Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dengan penyidik KPK bernama Christian. Saat beberapa penyidik KPK yang dikawal oleh petugas brimob bersenjata lengkap hendak masuk ke ruangan anggota Komisi 2 DPR RI, fraksi PKS Yudi Widiana, karena penyidik KPK tetap berpegang penuh pada surat tugas yang diberikan oleh pimpinan KPK. Akhirnya, Fahri Hamzah dan Nasir Jamil beserta seluruh staf khusus dan tenaga ahli fraksi PKS meninggalkan ruang fraksi PKS yang berada di lantai 3 Gedung Nusantara 1 DPR RI. Saya juga bukan pimpinan KPK. Jangan menyalahkan orang, Bos. Ya, jangan Yudi atau apa. Ini kan ruangan Pak Yudi. Pak, Bapak baca sudah. Enggak buat ngaco. Ada teman dari KPK. Pak, Pak. Masih itu. Kita ke informasi hukum, puluhan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dan personel brimob bersenjata lengkap memboyong sejumlah dokumen usai menggeledah ruangan anggota Komisi 5 DPR sejak Jumat siang. Sekitar pukul 22:45 Jumat malam, puluhan penyidik KPK bersama belasan anggota brimob bersenjata lengkap tiba di gedung KPK usai melakukan penggeledahan selama 12 jam di 3 ruang milik anggota Komisi 5 DPR. Ketiga ruangan anggota Komisi 5 digeledah, di antaranya ruangan kerja milik Damayanti Putra PDIP, lalu ruang kerja Budi Supriyatno asal Partai Golkar dan Yudi Widiana asal fraksi PKS. Saat tiba di gedung KPK bersama aparat brimob bersenjata lengkap, penyidik langsung membawa sejumlah dokumen yang dikemas dengan 4 tas koper dan 3 taksi hitam dan langsung membawanya ke dalam basement gedung KPK. Pengasuh Pondok Pesantren Miftahus Saadah di Desa Duren, Karawang, Jawa Barat membenarkan salah satu pelaku teror bom di Jalan Ahmad Tamrin, Jakarta Pusat pernah belajar di pesantren yang dikelolanya. Pelaku pernah diminta keluar karena pola pikir pelaku yang cenderung keras dan berseberangan dalam menafsirkan kitab-kitab di pesantren. Salah satu pelaku yang meneror Jakarta dengan bom tersebut diketahui bernama Sunakim alias Afif. Sunakim pernah belajar di pesantren Miftahus Saadah selama lebih kurang 1 tahun. Menurut Ahmad Juanda, saat belajar di pesantren, Sunakim alias Afif kerap berdebat pendapat dengan santri lain di pondok pesantren dalam menafsirkan kitab-kitab, salah satunya pada ilmu fikih. Menurut Ahmad, cara pandang Sunakim dalam menafsirkan kitab-kitab yang ada cenderung keras. Akibat cara pandang yang keras, pihak pesantren Miftahus Saadah sempat menganjurkan Sunakim alias Afif untuk pindah ke pondok pesantren lain. Tidak lama, Afif pun langsung pindah tanpa memberitahu pihak pondok pesantren terlebih dahulu. Dengan anak berkembang terus, ya sudah. Kalau memang kamu sudah tidak mengikuti peraturan pesantren dan aturan pesantren, tetap masuk materi di pesantren, di pengajian di sini, saya bilang gitu.
nggak sejalan dengan kita di sini. Kalau kita kan ini kitabnya, kalau salah satu kitab ya yang diaji waktu itu adalah fikih, kitab karangan Imam Nawawi, Sakinah gitu kan. Nah itu salah satunya. Saya bilang, nah kalau tafsirnya tafsir Jalalain di sini. Kalau kamu memang adalah nggak mau seperti itu, ya udah silakan cari di tempat yang lain yang sama dengan kamu. Nah waktu itu juga dia udah nggak pamit. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menyebut Bahru Naim terdeteksi pernah melakukan kontak dengan sejumlah orang yang menjadi jaringannya di Indonesia. Polisi menyebutkan Bahru Naim saat ini masih berada di wilayah Raqqa, Suriah. Ada kaitannya dengan Bahru Naim, dia sudah beberapa kali melakukan kontak dengan yang ada di Indonesia, termasuk yang kita antisipasi terdahulu pada bulan November yang lalu. Bahru Naim ini orang dari Jawa Tengah, memang dia pernah kita lakukan penangkapan yang lalu pada saat ada rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat ke Indonesia, Obama. Ini kita lakukan penangkapan dan ditemukan ada senjata, sehingga kita proses hukum, dapat putusan 1 tahun, kemudian dia sudah keluar saat itu, kemudian dia berangkat ke Syria, bergabung di Syria. Polda Metro Jaya melakukan olah TKP di kediaman terduga pelaku peledakan bom di kawasan Tamrin, Jakarta. Tempat ini diduga menjadi lokasi pembuatan bahan peledak. Olah TKP dipimpin di Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Krisnamurti dan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol M. Iqbal di Kampung Pesanggerahan, Jakarta Barat pada Jumat malam. Dalam olah TKP itu polisi mengambil barang bukti dari kediaman pelaku berinisial MA. Pelaku berinisial MA yang tewas ditembak di depan gerai Starbucks berprofesi sebagai sopir angkutan umum. Ya polsek polis lain dulu. Ya. Polsek. Pusat Laboratorium dan Forensik Polda Metro Jaya menemukan peledak yang digunakan para pelaku berkategori daya ledak rendah dan menggunakan paku, mur, serta baut untuk memperparah hasil akhir ledakan. Kombes Pol Budi Suryanto, Kepala Puslapfor Polda Metro Jaya menyebutkan olah TKP dilakukan di 3 tempat dimulai dari pos polisi. Kemudian isian dari serbuk bahan peledak, dan itu berhasil diledakkan serta ditambah berupa paku-paku, mur, kemudian lempengan-lempengan besi bulat penutup, sehingga itu bisa membahayakan bagi orang yang berada di sekitarnya. Kotri nggak ada. Kemudian di TKP yang kedua, kalau di tempat kami di halaman Starbucks, dan yang di TKP 3 yang di dalam kafe Starbucks sendiri. Sementara itu Duta Besar Belanda untuk Indonesia Rob Swartbol mendatangi RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat untuk melihat langsung kondisi salah seorang warga negara Belanda yang turut menjadi korban luka dalam aksi teror di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat. Rob Swartbol yang datang seorang diri enggan berkomentar mengenai kunjungannya ke RSPAD Gatot Subroto. Rob hanya mengatakan bahwa seorang warga negara Belanda Johannes Antonius berusia 48 tahun yang menjadi korban luka dalam aksi teror di kawasan Tamrin, Jakarta telah ditangani dengan baik meski belum sadarkan diri. Menurut Rob, Johannes Antonius masih membutuhkan perawatan intensif di instalasi gawat darurat. No, I'm the Dutch ambassador here. Okay. Thank you so much. Rob Swartbol. How to spell it? Rob Swartbol. Sejumlah penggiat dan aktivis di Kota Bandung menggelar renungan dan doa bersama untuk para serangan bom di Jakarta. Mereka mengutuk keras aksi serangan tersebut dan meminta polisi maupun TNI untuk cepat mengusut dalang dari serangan itu. Bertempat di kawasan Jalan Dago, Kota Bandung, sejumlah aktivis ini menggelar renungan dan doa bersama yang ditandai dengan menyalakan lilin. Para aktivis ini menghimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada terhadap gangguan dan ancaman teror. Para aktivis ini juga mengecam aksi keras serangan bom tersebut serta berbagai bentuk tindak kekerasan. Mereka mendesak kepolisian maupun TNI untuk mengusut tuntas dalang dari serangan bom di Jakarta
dan memberikan jaminan kepada warga agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi di Indonesia.